Kemenangan adalah ilusi yang singkat. Julian telah mengurung monsternya, tapi sekarang ia berbagi sel dengannya. Selamat datang kembali di Zazura Clips, di mana penjara bisa terasa lebih buruk dari kematian. Labirin obsidian itu diam di atas mejanya, sebuah lubang hitam kecil yang menyerap semua cahaya dan suara. Namun dalam keheningan itu, pertempuran baru telah dimulai. Ini bukan lagi pertarungan fisik, melainkan perang psikis. Sang ahli horologi, dengan kecerdasan mekanisnya yang tak terbatas, tidak menyerah. Dari dalam penjaranya yang kacau, ia mulai melakukan satu-satunya hal yang ia bisa. Ia mulai memetakan labirin itu, dan kanvasnya adalah pikiran Julian. Mimpi-mimpi Julian berubah menjadi koridor tak berujung yang terbuat dari kuningan dan kaca. Saat terjaga, ia akan melihat pola geometris yang rumit dalam urat kayu di lantai, atau retakan di langit-langit. Diagram-diagram mustahil mulai muncul di benaknya, cetak biru untuk mesin-mesin yang seharusnya tidak ada. Ia menyadari dengan ngeri. Setiap kali roh itu menemukan jalan buntu atau memecahkan sebagian kecil dari teka-teki non-Euklidian itu, pengetahuan itu bocor ke dalam kesadarannya. Pikirannya adalah peta kemajuan sang narapidana. Jika roh itu berhasil memetakan seluruh labirin, ia akan menemukan jalan keluar. Jalan keluar itu adalah melalui mata Julian. Langsung kembali ke dunia nyata, Julian harus melawan. Tapi bagaimana cara melawan seorang jenius yang tak terlihat, yang menggunakan otakmu sebagai papan tulis? Jawabannya datang dalam sebuah momen pencerahan yang gila. Jika penjara itu adalah kekacauan, maka ia harus membuat pikirannya menjadi badai kekacauan yang lebih besar. Sang sejarawan yang logis dan teratur itu harus mati. Julian mulai hidup tanpa pola. Ia makan malam saat sarapan. Ia mendengarkan radio statis selama berjam-jam. Ia membaca halaman-halaman buku secara acak. Ia mengubah bengkelnya yang dulu rapi menjadi tumpukan barang yang tidak teratur. Setiap rutinitas, setiap kebiasaan logis adalah jalan setapak yang bisa dieksploitasi oleh sang ahli horologi. Jadi Julian menghancurkan semua jalan setapak itu, namun suatu malam sang narapidana hampir menang. Saat menatap cermin, Julian tidak melihat bayangannya sendiri. Ia melihat sebuah pintu. Pintu yang terbuat dari roda gigi yang saling bertautan dengan sempurna. Jalan keluar terakhir dari labirin. Roh itu telah menemukannya. Dalam kepanikan yang dingin, Julian melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Ia berteriak, bukan karena takut, tetapi raungan tanpa kata yang penuh dengan kekacauan murni. Dan membanting tinjunya ke cermin. Pecahan kaca menghujani lantai. Pintu di bayangannya hancur berkeping-keping. Sambungan itu terputus oleh tindakan kekerasan yang tiba-tiba dan tidak logis. Terengah-engah, dengan tangan berdarah Julian menatap bola. Obsidian itu, keheningan terasa berbeda sekarang. Bukan keheningan kosong, tapi keheningan tegang dari gencatan senjata sementara. Heroes tahu sekarang, ini akan menjadi sisa hidupnya. Sebuah tarian abadi di ambang kegilaan, di mana ia harus menjadi lebih tidak terduga, lebih kacau daripada monster yang ia kurung. Terima kasih telah mengikuti perjuangan tanpa akhir ini di Zazura Clips. Karena terkadang, satu-satunya cara untuk menjaga monster tetap di dalam sangkar adalah dengan menghancurkan dunia di luarnya.